potong ini kan awalnya. Kau jadi potong deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum mulai kegiatan pada hari ini lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mungkin untuk ini sedikit pemberitahuan. Jadi kakak di sini ada praktek PK kelompok. Nah, jadi mungkin untuk selanjutnya kayak misal kalau kalian ada praktek bisa aja tanya-tanya ke kakak kayak lo bagaimana sih prosedur atau panduannya. Nah, jadi di sini tadi itu kan Bu Hanikam sudah menjalani UAS kayak nah kan musim-musimnya lagi UAS. Kayak apa kesan Bu Hanikam dari UAS tadi? Mungkin dari Fadil kayak apa tadi Del UAS? Soalnya ngalih lah. Mungkin Jidan Bang Kurang lebih di luar dugaan. ya. Jidan Bang. Kami besar melalain kayak soalnya tuh kayak apa yuk? Mana ulun kadang bawa headset tadi itu, jadi mendengarkan YouTube nah pakai ini HP benahi di lebih ngali lah daripada buhannya pasti buhannya ada yang bawa headset nyaman lengkap ulun kada ada bawa headset beli. Kalau ulun sih biasa-biasa. biasa lah. Belajar Sih luar ekspektasi lah soalnya. kayak banyak yang kayak terkejut lah dengan dunia perkuliahan mungkin. Iya. Jadi mungkin jadi di sini kayak terima kasih kayak nah sudah menyempatkan diri dari banyaknya UAS kayak nah menyempatkan diri gasan mengikuti praktek dari kakak nih. Terus mungkin kayak perkenalkan nama kakak di sini Bima Aditya dari angkatan 20. Mungkin kalau perlu NIM kakak tuh 2010 123 310023. Nah, terus kalaunya ini Bang nama Perkenalkan nama Ahmad Fadil Kahyanur, biasa dipanggil Fadilah dari angkatan 22, NIM Mulut 22 101 23 110004. lanjut. Ngaran ulun Ahmad Idan Satria Utomo, NIM 2210 1232 10008. kenalkan nama ulun Widan Hafiz Wahyudi bisa dipanggil Widan kalau nih ulun 221013210044. Perkenalkan nama ulun Riza Yanur dari angkatan 22 dengan NIM 2210 1233 119. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Fahmi, NIM-nya 221011231003. Oke, makasih lah. Mungkin di sini dari Bu Hanikam adalah pernah kayak konseling kelompok kayak itu atau bimbingan kelompok pernah ada lah sudah mengikuti. Belum ada. Oke, mungkin karena belum ada di sini sedikit penjelasan dari kakak lah. Jadi mungkin untuk konseling kelompok ini termasuk juga dari salah satu layanan BK. Nah, dalam kelompok kayak kita seperti ini. Terus juga tujuannya untuk mengembangkan kepribadian, menyelesaikan beberapa masalah, terus juga menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin seperti itu untuk kayak manfaat lebih lainnya atau tujuan lainnya mungkin lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi kita di sini lebih menuju pada yang kakak sebutkan tadi. Terus untuk tata cara pelaksanaannya dari Bu Hanikam sendiri karena mahasiswa PK juga adalah yang kayak tahu sudah atau adalah sudah kayak pernah membaca-baca kayak itu atau masih belum tahu juga kayak itu. Oke, mungkin belum tahu juga lah. Jadi di sini untuk tahapannya tuh ada beberapa tahapan. Mungkin kalaunya kita di sini mempunyai 4 tahapan. Jadi itu yang pertama ada tahapan awal, terus tuh ada tahapan transisi, tahap kerja, dan tahap pengakhiran. Nah, mungkin seperti itu untuk tahapannya. Terus karena kita tadi itu sudah melewati tahapan awal, kita lanjut untuk penjelasan asas. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kakak sedikit memberitahu untuk asas-asas yang kita jaga pada hari ini. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Terus tuh kalau kita di sini berkisah apapun, kayak itu bercerita apapun, semoga aja bisa kita rahasiakan semuanya kayak itu. Nah, terus selanjutnya untuk asas kesukarelaan, semoga saja di sini tidak ada paksaan dari siapapun dan dari manapun kayak itu. Nah, terus
mungkin selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Di sini kakak harapkan kawan-kawan di sini bisa terbuka dengan apapun masalahnya, apapun yang kalian inginkan, kalian harapkan, terbuka aja gitu. Nah karena kembali lagi ke asas yang pertama yaitu kerahasiaan. Semua yang kalian ceritakan di sini itu kita rahasiakan semuanya gitu. Nah, terus itu ada asas kemandirian, asas kekinian. Karena ini kita membuat video, jadi ini termasuk juga asas kekinian gitu. Nah, terus itu lanjut ke dinamisan, ada keterpaduan dan kenormatifan. Nah mungkin seperti itu untuk asas-asasnya. Mungkin karena di sini kakak lihat banyak yang tegang nih, mungkin bisa aja kita ice breaking dulu. Jadi ice breaking yang di sini supaya kalian relax gitu. Nah kalian santai, kalian menikmati kegiatan ini. Mungkin bisa aja kita memijit relaksasi. Nah mungkin kakak contohkan juga karena mungkin bisa aja gitu. Nah arahnya ke sana memijitnya. Jadi kalau Padil memijit Jidan, Jidan memijit Wildan sampai seterusnya gitu. Nah mungkin bisa aja ke arah sana gitu. Nah bagian pertama yang dipijit itu ada beberapa titik. Yang pertama kalau kakak di konseling traumatik itu ada diajarkan yang titik pertama itu di kepala. Jadi untuk di kepala itu sekitar 20 detik. Jadi setiap titiknya itu 20 detik. Jadi yang pertama tuh seperti ini. Mungkin boleh diikuti oleh kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang dipijit mungkin bisa aja kalaunya sakit atau kekencangan atau kepelanan bisa aja dibilang juga. Kurang kencang dikit ya. Nah ya kalaunya kekencangan mungkin bisa bilang juga. Kalau kawan yang memijit bisa tanya juga enak kah. Oke, mungkin untuk pijat 20 detik. Terus lanjut ke bagian dahi. Jadi seperti ini. Ini membantu kalian buat relax. Otot-otot yang tegang juga dibuat relax. Oke, mungkin 20 detiknya sudah. Kita lanjut ke bagian bahu atau leher belakang. Oke. Oke, 20 detik. Oke, mungkin karena sudah 20 detik kita lanjut ke tangan kanan seperti ini, pakai dua tangan mijitnya. Nah, Oke, pindah ke sebelahnya, sebelah kiri. Lihat ya. Oke, mungkin untuk pijatnya setelah selesai, selanjutnya mungkin kita akan melakukan membuat aturan. Nah, jadi di sini kita melakukan kegiatan pada hari ini ada beberapa aturan. Mungkin kita di sini saling menghargai ketika temannya bercerita atau mengungkapkan perasaannya, itu tuh mohon dihargai gitu. Terus juga hormati siapapun yang lagi berpendapat. Nah, mungkin seperti itu untuk aturannya. Terus tidak berbicara ketika temannya berbicara. Nah, mungkin seperti itu. Terus di sini ada tahapan selanjutnya, yaitu kalian apakah menyetujui dari tadi aturan tadi itu, apakah kalian menyetujui? Oke, terima kasih atas persetujuannya. Nah, di sini kakak ingin menanyakan kepada kawan-kawan yang di sini untuk selanjutnya itu kakak menggunakan tahapan SFPC. Di sini ada yang tahu lah sudah untuk pendekatan SFPC. Nah, jadi di sini kakak sedikit memberitahu untuk tahapan SFPC itu adalah Solution Focus Brief Counseling. Nah, yang dimana ini nih lebih terfokus kepada penyelesaian masalah atau mengatasi masalah dan melakukan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin seperti itu. Terus untuk
penjelasan dari teknik, kakak di sini memakai teknik miracle and scaling question. Di sini ada yang tahu lah juga teknik yang kakak pakai ini. Oke, mungkin kada tahu juga lah. Jadi di sini teknik yang kakak pakai di sini seperti kalau lebih simpelnya itu kakak akan menanyakan beberapa hal kepada kalian gitu mungkin seperti itu. Terus kita lanjut aja langsung lah ke pengungkapan masalah. Nah di sini karena tadi kita pakai teknik miracle of question, jadi adakah dari kalian yang mempunyai masalah terhadap dari sisi sosial kalian seperti pertemanan atau orang lingkungan gitu? Adalah mungkin dari Fadil bisa menceritakannya. Mungkin suaranya dinyanyi lagi karena jauh. Masalah pertemanan belum ngerasa belum kayak orangnya tuh suka sendiri gitu, waktu dulu sampai sekarang mungkin lah, cuman sudah kayak diganggu gitu, jadi kayak mungkin lebih nyaman sendiri gitu dan jarang ngumpul ke lawan kawan-kawan, jadinya pas perkuliahan ngumpul itu kayak jarang gitu. Kayak mungkin lebih ke suka menyendiri tapi dipaksa lingkungan untuk berbaur lah. Kalau nya ke Jidan, Kalau di Ulun pribadinya lebih ke lingkungan tempat kerja. kayak apa tuh untuk Soalnya di lingkungan kerja Ulun ini ya orangnya tuh mentang-mentang tua kayak ngakali gitu. lebih ke memanfaatkan Iya, lah. memanfaatkan. Mungkin lanjut ke Wildan. Kalau ulun pribadi dan sosial itu di daerah kos. Jadi di kos ulun kemarin tuh kayak kehilangan barang-barang. Ya pokoknya terus kadang-kadang ada beberapa orang yang kurang ramah dan seperti lebih kayak orang tua banget, kayak misalnya agak berisik ditegur terus-terusan, padahal jarak kamar antara kamar orang itu dengan kamar saya sendiri itu masih ada jarak, sedangkan yang sebelah kamar saya sendiri, kamar ulun tuh kada negur, tapi orang yang lebih itu kayak negur terus. Jadi kalau berisik sedikit susah, jadi makanya itu di situ permasalahan. Oke, lanjut ke Reja. Kalau permasalahan belum lebih kayak misalnya belum berbaur lawan teman, kayak di kendaraan seharian itu sudah selesai, terus dia mikir ini baik kada merasa diri belum perfect gitu kalau orang pernah, soalnya udah ini Mungkin lebih ke overthinking lah dengan apa yang dilakukan selama pertemanan seperti itu. Kalau ke Fajar, saya pribadi kan orang pendatang di sini, jadi waktu dulu tuh temannya itu aja, begitu masuk perkuliahan agak kaget gimana cara berteman yang baik. mungkin setelah mendengar cerita dari kawan-kawan di sini, kayak lebih banyak tentang kawanan sekitar, yang mana kawanan sekitar tuh mengedepankan tentang egois dirinya gitu, tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Misal kayak itu tadi, kecuali kayak Reja tadi kan, kalau Reja kan lebih kayak ke dirinya, gimana sih dirinya kayak itu, kayak apa orang menganggap dirinya, mungkin seperti itu. Tapi karena di sini banyaknya egois tentang dirinya sendiri oleh kawannya itu tadi tuh, jadi kita mungkin lebih membahas tentang itu. Jadi di sini untuk pembahasan lebih dalamnya, mungkin kawan-kawan di sini ada tahukah kayak itu faktor dari kawanannya yang seperti itu kenapa gitu? Mungkin dari Fadil, adakah kayak memaksa Fadil untuk keluar dari zona nyaman Fadil menyendiri itu Itu faktornya tuh itu bang, kan kalau ulun suka menyendiri terus loh, jadi kayak kada bisa bersosialisasi. Nah kawan ulun tuh kayak menyuruh ngumpul supaya ulun tuh bisa bersosialisasi gitu, jadi supaya kada di zona nyaman aja gitu. kayak mungkin kalau dari Jidan bang, kenapa bisa sampai dimanfaatkan gitu? Selain usia lah, paut usia yang cukup jauh Mungkin karena Ulun ini orangnya gak enakan ya. Jadi ya itu memang
ngasih adik ulun lebih tinggi daripada yang lain, dan yang lain tuh kebiasaan ulun kan enakan ini ulun duluan tuh yang gawian, jadi yang lain tahu bahwa ulun kayak itu tuh jadi dibiarkannya aja. Pasti ada yang menggawi lah, Iya, orang tuh berpikirnya iya. lah. Kalau nya lanjut Pak Wildan. Ya, ulun termasuk orang yang senang bersosial, jadi ketika ada orang yang misalnya ulun ada ngajak teman ke kos untuk bercanda-canda terus ditegur, nah itu rasanya kurang enak kan di situ sih. Terus yang kalau soal hilang-hilang itu kan gimana ya, pribadi sih. Jadi ya kayak gitu lah. Yang ada merasa aman aja lah. Iya, itu lebih kayak udah merasa aman jadinya, jadi susah untuk naruh-naruh barang takut hilang. Terus juga selain kurang merasa aman, pasti pikiran kayak bakal berfirasat kayaknya dia deh. Tapi kan jatuhnya nuduh kayak tuh kada enak fitnah, jadinya. iya. Nah terus ke Reja nih, apa sih yang membuat Reja overthinking terhadap pergaulan Reja? Apakah dulu ada yang pernah ngata-ngatain Reja gitu? Apakah pernah gitu? Oh, pernah dibully? Mungkin ketika jenjang apa tuh, SMP, SD atau SMA? SMK, SMP, SD. Oh, dibulinya karena apa tuh? Karena introvert itu kah? Kekurangan Karena kekurangan. Oke. Terus ke Banjar, mungkin kultur shock mungkin kan gitu. Nah, kultur shock yang dialaminya nih, apakah dari ketika Reja SMA terus tuh Reja Fajar takut untuk kuliah di Banjar yang kota yang dimana kotanya jauh berbeda sama kota asal Fajar? Apakah itu? salah satunya itu. Terus kalau yang lainnya adakah lagi yang membuat kayak takut berada di kota orang? Karena yang di internet tuh kayak katanya banyak kriminalnya. Jadi takut atas kriminalnya, jadi takut keluar, terus tuh kalau keluar karena merasa aman di tempat itu saja, jadi kesana aja terus, mungkin seperti itulah. Oke, mungkin dari kawan-kawan di sini nih, mungkin dari kawan-kawan di sini kan ada yang mempunyai banyak pengalaman, mungkin yang kalian lihat nih tentang pertemanan zaman sekarang nih, misal seperti Fadil tadi, apakah ada solusi dari teman-teman untuk Fadil sendiri gitu untuk menyelesaikan masalahnya tentang dia kan anak yang pendiam tapi dipaksa dari lingkungannya untuk keluar dari zona nyaman. Menurut kawan-kawan tuh seperti apa untuk penanganannya? Apakah ada tanggapan dari kawan-kawan, mungkin kayak Fadil harus gimana gitu untuk lingkungannya mungkin? Apakah Fadil tetap berada di zona nyamannya atau Fadil emang harus keluar dari zona nyamannya untuk berkembang gitu? Kalau menurut saya pribadi, kalau Fadil kan orangnya senang menyendiri, jadi diusahakan supaya kita bisa mendapat seperti teman dan lain-lain, dan ketika punya teman itu lebih nyaman daripada tidak punya. Maksudnya itu kita berteman tapi tidak memanfaatkan, terus kita itu berteman saling manfaatkan, bukan saling manfaat, saling bermanfaat aja maksudnya. Dia saling bermanfaat, dia bisa membantu kita, kita pun bisa membantu dia. Terus kita jadi misalnya kita minta pendapat ke dia, dia bisa memberi pendapat ke kita. Jadi kita lebih bisa berpikir terbuka. Nah, jadi menurut saya begitu. Ketika kita mempunyai teman yang cukup banyak, jadi setiap orang itu kan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika kita mempunyai pertemanan yang lumayan banyak, jadi kita tuh bisa kita bisa melihat karakter orang itu gimana. Nanti pas kita sampai masyarakat, kita sudah bisa melihat, oh ini karakter masyarakatnya ini begini, berarti harus diginikan. Dengan pertemanan yang awalnya cuma pertemanan, jadi kita di kedepannya pasti ada manfaatnya, kayak gitu menurut saya. Oke, mungkin dari Wildan itu, terus dari kawan-kawan yang lain, apakah ada lagi atau memang setuju aja dengan pendapat Wildan tadi? Kalau dari lu setuju aja, terus ada tambahan Fadil nyamannya tuh di mana, di zona nyaman atau keluar. Tapi kalau dari aku pribadi lebih baik keluar dengan tanda kutip bisa menyendiri suatu saat, tapi jangan lupa bersosial juga. Oke, mungkin penyelesaian dari kawan-kawan seperti itu. Nah, dari
dampaknya nih kalau Fadil tetap berada di zona nyaman, apakah ada mungkin dari kawan-kawan, apakah ada sudah memikirkan apakah Fadil gimana gitu, Ada. mungkin seperti apa? Karena kita manusia makhluk sosial ya pasti kada luput dari kepandilan orang, ketemu orang tiap hari. Belum lagi karena suatu saat kan kita kerja kan ketemu banyak orang, entah itu karena nanti misalnya jadi rentenir bangka kan itu perlu banyak ngomong sama orang. Kalau basicnya terus diam-diam itu juga kan nggak bisa maju. Oke, mungkin dari kawan-kawan adakah lagi atau sependapat dengan Jidan? Kalau saya sih pendapat aja, ya tapi diusahakan harus bisa keluar dari zona nyaman itu. Karena apa, kalau orang yang terjebak di zona nyaman itu bakal kelamaan lambat tahun ya jangan terbawa dengan zona nyaman itu. Karena benar kata Cida tadi, kita ini manusia tidak luput dari yang namanya bicara dengan orang-orang. Jadi ketika kita masuk ke masyarakat dan lain-lain, kita dapat bersosialisasi secara lebih nyaman karena awalnya dari pertemanan itu tadi sendiri. Oke, mungkin untuk dampak dan harapan dari kawan-kawan mungkin seperti itu Fadil. Mungkin dari Fadil mungkin bisa dicerna lagi bagaimana sih baiknya untuk dirinya Fadil gitu. Terus juga kalau keputusan yang Fadil ambil itu tuh akan berdampak seperti apa, apakah baik dampaknya atau buruk dampaknya. Nah mungkin seperti itu untuk Fadil. Mungkin kita lanjut untuk Jidan, mungkin dari pengalaman atau dari yang seperjalanan kawan-kawan nih di dunia sosial, apakah ada cara untuk mengatasi seperti Wildan tadi, Jidan. Nah jadi kan Jidan tadi tuh lebih ke tempat pekerjaan, adanya senioritas di tempat pekerjaan. Nah mungkin dari kawan-kawan di sini adakah tanggapan atau kayak harapan untuk Jidan seperti apa gitu? Nah mungkin adakah Jidan? Dan boleh kalau bisa cari aja domain yang lebih dari itulah, kalau bisa lebih berkembang ya gitu. Ya berkembang ya, lagi kita cari yang lebih nyaman lah kalau bisa. Kayak siapa itu aja saran dari aku. Jadi yang lebih nyaman keluar ya dari situ. Dan masalahnya kan lebih nyaman dia terlalu suruh-suruh kayak itu. Diusahakan cari yang lebih lah kalau bisa. Dan kadang-kadang kan dari anunya mungkin dari medan kan masih agak kurang, jadi cari yang lebih besar juga bisa. Oke, mungkin dari kawan-kawan apakah sependapat atau ada lagi yang ingin ditambahkan untuk saran terhadap Jidan gitu? Oh, sependapat aja. Mungkin kakak sepakati mungkin untuk saran dari Wildan itu sudah bagus untuk Jidan. Nah mungkin di sini juga kakak sedikit beri saran, kalaunya kita ada nyamanan atau tidak enakan terhadap orang, mungkin kita bakal ditindas. Tapi ketika kita terlalu tegas terhadap orang, kita juga bakal, kalaunya terlalu disegani orang nggak enak juga gitu kan. Sama seperti halnya kayu, ketika kita terlalu menekannya mereka bakal patah. Tapi ketika kita membiarkannya, dia bakal tidak tahu aturan gitu, tidak seperti kayu pada umumnya gitu. Bahkan ada yang bengkok atau ada yang seperti akar gitu kan. Nah seperti itu, mungkin itu ibaratnya gitu. Jadi untuk Jidan bagaimana baiknya mungkin bisa disaring lagi gitu. Terus juga dipertimbangkan lagi apakah dari Jidannya sanggup untuk mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan. Terus juga apakah bagus inisiatif dari Jidan, mungkin itu juga harus dipertimbangkan. Nah, mungkin seperti itu untuk Jidan. Kalaunya dari Wildan nih, mungkin dari kawan-kawan apakah ada nih, kan kalaunya di Wildan nggak enak gitu ketika hidup atau bersosial tapi ada suatu kekangan terhadap tetangga gitu, tetangga kos, adanya kurang bebas kan di situ. Yang pertama Wildan ini bayar, terus juga Wildan juga orangnya suka bersosial. Nah itu inti dari sosial Jidan ketika mengundang temannya ke kos. Nah dari situ apakah ada saran dari kawan-kawan bagaimana sih Jidan harus bersosial di tempat seperti itu? Kalau pendapat
kan datangnya orang yang negur itu dibicarakan secara baik-baik, kenapa ditegur gitu. Cari kesalahannya di mana, terus cari jalan tengahnya lah sama-sama, yang mana enaknya supaya yang orang itu enak, si Wildan enak juga gitu. Oke, mungkin jalan tengah tuh lebih baik lah ya, Ya. atau bernegosiasi Ya. terhadap orang itu. Nah mungkin kalau kakak sependapat juga gitu dengan Zidan. Dari kawan-kawan yang lain, apakah ada lagi mungkin saran untuk Zidan Wildan seperti apa? Kalau dari sependapat juga lawan Zidan tadi dibicarakan baik-baik dulu, dikomunikasikan kenapa gitu loh. Tapi kalau emang orangnya emang gitu, lebih baik kalau nggak bikin kita nyaman itu mending pindah aja gitu. Lebih nyari yang lebih nyaman supaya lebih nyaman kita gitu. Oke, mungkin menurut dari Fadil nih, kalau orangnya terlalu egois nih terhadap keinginan dia harus disetujui terus kalaunya Wildan nih caranya tuh ya beralih dari tempat itu, mungkin kayak seperti ibarat kan jam jadul ketika kita menjualnya di pasar loak, itu bakal murah, tapi ketika kita menjualnya ke toko antik itu bakal mahal. Begitu juga ketika kita di suatu tempat, kalau kita tidak dihargai itu bakal kita dianggap remeh gitu. Tapi kalau kita di tempat yang kita dihargai itu bakal membuat diri kita bangga sendiri gitu. Nah terus kita lanjut mungkin ke masalah tentang Reja. Dari kawan-kawan di sini, apakah ada gitu kan kalau Reja ini soal kepemikirannya sendiri gitu, overthinking dengan hal yang dia lakukan terhadap teman-teman, mungkin adakah? Mungkin bisa ditanyakan, misalnya kamu temenan sama si A, terus kan ini namanya teman-teman kan bisa aja saling tanya bagaimana pendapat ke aku, apakah sesuai dengan yang di pikiran kamu. Kalau yang tidak sesuai kan itu bisa aja dijadikan patokan bahwa semua orang kan mungkin menganggap itu sama gitu. Oke, dari kawan-kawan yang lain apakah ada lagi? Mungkin cukup lah. Jadi ini berdampak juga gitu kalaunya Reja sendiri memikiri itu terus, Reja tuh bakal kayak terbunuh oleh pikirannya sendiri, padahal ekspektasi kawanan Reja kada seperti yang Reja pikirkan gitu. Nah mungkin seperti itu. Terus juga kalaunya dari penyebab Reja begitu kan dibully. Nah seperti halnya kekerasan yang lainnya, pelaku kekerasan itu sebenarnya pernah menjadi korban dalam kekerasan. Jadi ketika Reja dalam hal fase ini menjadi korban, janganlah Reja jadi pelaku ketika di akhir nanti gitu. Nah jadi di sini rubah pola pikirnya dari Reja gitu. Nah mungkin seperti itu. Dari kakak juga sependapat dengan Zidan. Mungkin kita bisa lanjut ke Fajar. Mungkin kayak dari Fajar nih tadi bercerita lebih ke hal yang culture shock dari kawan-kawan, apakah ada Pak dari Ulun, karena Fajar pendatang baru di sini, terus Ulun nih orang asli sini, jadi ya mungkin bisa aja suatu saat Ulun ngajaki Fajar keluar, ya berdua sama Ulun lah cari tempat titik aman di mana yang daerah rawan begal misalnya, terus di mana tempat nongkrong yang enak. Oke, mungkin lebih dikasih tahu lah Ya, Rejanya. dikasih tahu bahwa Banjar tuh tidak seburuk yang kita kira. Mungkin apalagi kalau kita melihat Banjar di sosmed seperti warga Banua, Kalsel Today, mungkin sangat-sangat parah lah. Semua kejadian apapun, kebakaran, terus juga perkelahian, pembunuhan, pembegalan, di situ ada semua di situ. Tapi ketika di sana memberitakan hal-hal yang seperti itu, kalau kita berpikirnya seperti apa yang Fajar pikirkan, itu bakal memperkeruh suasana. Nah, mungkin untuk Fajar, saran dari kakak, lihatlah juga Banjar Info, terus itu juga kuliner-kuliner Banjar. Nah, situ banyak gitu sisi positifnya dari kota ini. Nah, mungkin seperti itu. Terus juga kalaunya dampak dari Reja takut akan kota Banjar. Nah, dari kawan-kawan apakah mempunyai dampak gitu ketika Reja nih takut dengan kota Banjar? Ada dampaknya. Jadi dampaknya dari Fajar itu kita tidak bisa mengenal lingkungan luar. Jadi kita merasa takut, selalu takut, dihantui rasa takut terus. Jadi kita tidak bisa explore, jadi tidak bisa. Padahal kalau di explore itu kita
lebih banyak mendapatkan yang lebih bagus anggapannya dari itu, dari tempat asal kita. Padahal sebenarnya yang kalau kita explore itu lebih bagus juga ya Banjar ini, karena saya sendiri, aku seorang ini pendatang loh juga. Jadi kalau aku pribadi sebisanya aku mengeksplor, jadi bisa ada yang diceritakan, misalnya pulang ke kampung, oh aku pernah kesini nih, bagus nih, kayak gitu. Lebih mengeksplor. Kalau terlalu takut akan mengeksplor, jadi apa yang berkesan nanti kan nggak ada, kayak itu. Nah, saking orang tua, saking teman-teman di sana, saking keluarga. Apalagi kan di sini Reja kuliah di dunia pendidikan gitu kan. Nah, ketika Reja kembali ke kota awal Reja gitu, atau Pajar, nah mungkin di sini kayak bercerita terhadap murid-muridnya. Nah, ketika bercerita, Bapak kuliah di Banjar tuh mengasihkan, kota yang mungkin kota yang kecil, bisa ketemu teman-teman di mana-mana, tetapi di Banjar juga mempunyai pengalaman yang memberikan Bapak nih pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, mungkin seperti itu, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di kota orang gitu, tapi jangan lupakan kota Reja sendiri atau Pajar sendiri gitu. Nah, mungkin seperti itu. Terus nih, karena di sini kan masalah sosial atau lingkungan gitu. Nah, dari kawan-kawan di sini nih, mungkin apakah ada harapan gitu terhadap dirinya sendiri? Mungkin kalaunya tadi kan harapan dari teman-temannya. Nah, kalaunya harapan dari teman-temannya itu tuh kayak masih ditimang-timang gitu, apakah ini baik atau enggak buat diriku sendiri. Nah, kalaunya harapan dari diri sendiri kan sudah pasti gitu, kan diri sendiri gitu yang menjalankan. Mungkin dari Fadil, harapan diri sendirinya gimana sih? Harapan dari ulunnya semoga kedepannya ulun bisa keluar dari zona nyamannya itu, jadi bisa lebih menjadi yang lebih baik lagi gitu. Kayak mungkin bakal mencoba dari keluar dari zona nyaman lah. Kayak kalaunya dari Idan, Kalau ulun harap ulun bisa secepatnya menghilangkan sifatnya kadeenakan ini aja. mungkin lebih tegas lah Iya. harapannya. Kayak terus juga kalaunya dari Wildan, Secepatnya pindah. kayak secepatnya pindah Iya. lah. Mungkin kayak harapannya keluar dari lingkungan Lingkungan yang tidak enak. kurang enak lah, bukan kurang lagi, bahkan nggak enak gitu. Kalaunya dari Reja, Kalau Rija lebih ingin move on dari masalah. kayak ingin move on, kayak lebih melupakan hal yang dibully gitu kan, agar pikiran-pikiran Reja apa yang terhadap teman-teman ketika bersosial, takut ini itu terbuang gitu kan. Jadi seperti itu untuk harapan dari Reja. Kita lanjut ke Fajar. Harapan dari Fajar apa sih? Selain mengurangi rasa takut tentang apa yang dipikirkan. Oke, mungkin kalau ke Fajar nih ya, ke Fajar, kakak juga punya teman dulu kayak Fajar. Terus kakak ajak dia keliling Banjar, terus kakak ajak dia kayak keliling Banjar, terus itu juga kakak ajak mengenal ini loh lingkungan yang nggak baik, ini loh lingkungan yang baik untuk dijalani. Kayak misal tempat yang baik di jalan itu seperti Siring gitu kan. Nah, kalau tempat yang nggak baik atau bisa dikenal Teksasnya Kalimantan atau Teksasnya Banjarmasin itu seperti Kelayan. Mungkin kita tahu lah dunia gelapnya Kelayan seperti apa gitu kan. Tapi sekarang bukan cuma Kelayan, tapi ada Kampung Sesirangan, Kampung Gendang, bahkan terus itu juga pasar lama gitu. Karena itu juga ada sisi gelapnya. Tapi ketika jam-jam ramai itu tuh kayak enak gitu lewat sana, kayak seperti kita lewat pasar lah gitu kan, ramai orang berinteraksi, kita bisa mengobservasi orang di sana gitu. Nah, mungkin seperti itu harapan kakak untuk Fajar. Terus dari harapan kalian dan harapan teman-teman kalian nih, apakah kalian siap untuk berkomitmen atas harapan itu? Kalian siap? Oke, mungkin atas kesiapan itu kakak harapkan nih dari kalian semua adanya perubahan dari yang kalian ceritakan tadi, membuat perubahan positif terhadap kalian ke depannya. Apalagi perjalanan kalian masih panjang, kalian
baru menjalani semester 1, semoga juga tidak kultur shock ketika kuliah, ketika UAS. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu untuk harapannya. Terus untuk sosial di perkuliahan nih. Nah, mungkin kalau ketua angkatannya seperti apa sih sosial di perkuliahan, pertemanan di perkuliahan seperti apa sih? Kalau masalah pertemanan mungkin lebih nyaman ulun karena ulun lebih dikenal orang, lebih dikenal teman-teman gitu. Jadinya kayak kalau ada kelompok itu jadi dibawahi langsung gitu. Oke. Untuk ini kan dari angkatannya banyak nih, 90-an lebih. Apakah ada kendala nih dalam pertemanannya? Kalau kendala tuh masalah keputusan mungkin karena kan emang manusia itu beda-beda pendapatnya. Jadi menurut ini wajar aja, cuman yang kendalanya itu kayak berbeda pendapatnya itu susah disatu. Oke, susah mempersatukan pendapat nih ketika kita mengambil keputusan ini, tapi ada tim oposisi gitu kan dibilangnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, apa sih harapan dari Reja untuk angkatannya? Harapan dari Fadil untuk angkatannya? Harapan ulun walaupun kita berbeda pendapat tetap kita bisa satu tujuan juga tetap. Oke, mungkin itu harapan dari Fadil. Mungkin dari kawan-kawan yang lainnya, apakah ada harapan nih untuk tentang pertemanan di perkuliahan? Mungkin dari Idan. Kalau harapan ulun sih ya pentingkanlah kepentingan bersama, jangan egois, karena banyak yang egois dan banyak circle juga, jadi agak sulit gitu nah kalau yang mau berkawanan atau apa, soalnya kan namanya circle kan ya pasti berikit terus kemana-mana. Mungkin kalau dari Wildan, harapan angkatannya? Harapannya ya semoga bisa bersatu aja, maksudnya dalam artian walaupun tidak bisa dijadikan satu, tapi ketika ada yang dibikin atau apa itu misalnya kayak bikin acara dan lain-lain, ulun harap itu kayak pikirkan bersama-sama, cari jalan tengahnya, tidak harus dengan kekerasan dan lain-lain, karena kalau menyatukan 90 sekian orang itu kan memang susah dan memang karakternya ada yang pendiam, ada yang memang egois, ada yang ya udah ikut-ikut aja, itu tuh memang susah disatukan. Jadi harapannya ya misalnya ketika ada acara atau apa itu kita bisa bersatu untuk segi itu aja mungkin. Oke, dari Reja, harapannya harapan untuk orang angkatan atau pertemanan di angkatan ya terus bersama aja sih, terus bersama jalani hidupnya di angkatan, terus tuh pertemanan di angkatan, hadapi tugas-tugas yang susah bareng, ya kan, jangan sampai ada yang terpecah belah. ya. Mungkin dari Fajar. Ya tadi sepemikiran dengan Igan dari Oke, mungkin seperti itu. Terus juga kalaunya di angkatan, kalaunya menyatukan 90 kepala gitu kan memang susah. Tapi di sini bagaimana sih kita saling menghargai. Nah, itu yang dikedepankan gitu. Saling menghargai. Ketika kan di sini Fadil ketua angkatan gitu. Ketika Fadil menyuarakan misal ada 50 orang yang menjawab Fadil lakukan ini, tapi yang 40 jangan gitu. Nah, tapi Fadil tetap melakukannya. Kan 40 ini pasti ada yang protes dong. Nah, seharusnya yang protes ini menghargai keputusan dari Fadil. Karena Fadil itu adalah pemimpin yang memutuskan gitu. Dan yang diputuskan Fadil juga adil gitu. Karena pemilih yang terbanyak gitu. Nah, mungkin seperti itu juga. Terus tuh nih, karena kegiatan ini nih hampir berakhir gitu kan. Sudah di penghujung. Apa sih yang kalian rasakan gitu, kesan dan pesannya? Mungkin dari perwakilan dari kalian atau mau satu-satu juga silahkan. Kalau perwakilan mungkin boleh ada satu yang mewakilkan pesan kesannya terhadap kakak boleh, atau terhadap kegiatan pada hari ini boleh gitu. Nah, mungkin adakah Pesan dan kesan yang ulun dapat hari ini, karena ulun maba masih semester 1, jadi ulun dapat gambaran bahwa PK kelompok nih kayak ini, jadi itu nanti bisa dijadikan pengalaman buat ulun di semester selanjutnya buat kayak ini. Oke, selain ini juga kayak selain kegiatan ini juga
juga kayak menambah pengetahuan kawan-kawan mungkin ya terhadap teknik pendekatan, terus juga teknik apa yang dipakai gitu. Nah mungkin seperti itu juga menambah pengetahuan lah. Terus juga peka terhadap sosialnya, seperti tadi kan apa yang disuarakan dari ketua angkatan kan mungkin kalian juga bisa membantu ketua angkatan kalian gitu dalam berbagai keputusan, terus juga berbagai ketegasannya Fadil mungkin bisa dibantu lah gitu untuk itu. Nah mungkin seperti itu. Terus dari hasil yang pada hari ini nih, mungkin kalaunya dari kawan-kawan apakah bakal menjalankan hal-hal yang kalian harapkan tadi? Oke, jadi mungkin berarti kegiatan pada hari ini mendapatkan hasil, yaitu kawan-kawan akan berubah lagi menjadi hal yang lebih positif gitu kan. Terus juga keluar dari zona nyaman, keluar dari zona yang tidak enakan. Nah mungkin seperti itu untuk hasil kegiatan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kakak ingin merencanakan nih kegiatan lanjutannya, karena kan kalian di sini sudah berkomitmen untuk berkembang. Nah kakak ingin melihat nih perkembangan kali 1 minggu atau 2 minggu ke depan nih, ketika selesai UAS atau tahun depan nih kan sudah Desember nih di penghujung akhir gitu. Nah kapan kalian bisa kita bertemu seperti ini lagi? Apakah selesai UAS? Nggak bisa kalian selesai UAS? Oke, kita sepakati mungkin selesai UAS, kakak mau lihat bagaimana sih perkembangannya kalian. Nah mungkin seperti itu saja dulu pertemuan kita pada kegiatan hari ini. Terus kita juga ingin melakukan ice breaking lagi nih untuk penutup. Nah mungkin untuk ice breaking pada penutup kali ini mungkin bisa kakak share di HP masing-masing, karena di sini kita menggunakan asas kekinian. Nah jadi kita pakai HP masing-masing. Mungkin kakak share di grup kita dalam diskusi hari ini. Oke, mungkin itu link yang kakak share mungkin bisa diisi, karena mungkin karena ini sudah di akhir, kakak harapkan kalian mengisi sejujur-jujurnya. Terus juga di sini ada asas kerahasiaan yang kakak pegang untuk Google Form pada hari ini. Terus juga karena ditutup dengan ice breaking tadi dan kakak di sini menggunakan media yaitu Google Form. Jadi kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.